Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Idza kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Idza kullu man, karena setiap orang, qallada, setiap orang yang bertaklid, fit tauhidi, dalam perkara tauhid, imanuhu, imannya, lam yakhlu, tidak luput atau tidak bebas, min tardidi, dari keraguan atau ketidakmantapan. Bait ini menegaskan posisi ulama Asy'ariyah bahwa dalam masalah tauhid dan akidah, taklid tidak mencukupi. Seorang muslim wajib memahami dasar-dasar iman dengan hujjah, yaitu dengan hujjah akliyah atau naqliyah. Maksudnya, bukan semua orang harus jadi filsuf, tapi minimal mampu meyakini iman kepada Allah dan rukun iman dengan kesadaran akal, bukan sekedar ikut orang tua, guru, ataupun tradisi. Fafihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fafihi, dalam masalah ini, ba'dul qaumi, sebagian ulama atau kaum ahli ilmu, yahkil khulfa, menyampaikan atau meriwayatkan adanya perbedaan pendapat. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama lainnya, haqqaqa, menegaskan atau membuktikan dengan teliti, fihil kashfa, bahwa dalam perkara ini telah jelas dan tidak ada keraguan. Maksud pernyataan di atas adalah mereka tidak melihat adanya khilaf yang sah dan menyatakan dengan pasti bahwa taklid dalam akidah tidak cukup, serta wajib bagi setiap muslim memahami dasar tauhid secara sadar dan rasional. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Yang pertama, sebagian membolehkan taklid dalam akidah selama ia benar-benar percaya dan tidak ragu walaupun tanpa dalil. Yang kedua yaitu mayoritas ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan wajib memahami akidah dengan dalil akli atau nakli, dan taklid murni dalam tauhid tidak mencukupi, karena iman itu harus berdasarkan ilmu dan keyakinan, bukan hanya ikut-ikutan. Maka bait ini mencerminkan adanya dua pandangan, namun lebih condong kepada pandangan yang menegaskan keharusan beriman dengan pemahaman, karena bait-bait setelahnya
menguatkan posisi ini. Faqala iyajzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fid dhairi. Faqala, maka sebagian ulama berkata, iyazim, jika seseorang meyakini secara pasti atau tanpa ragu, biqauli ghairi, dengan ucapan orang lain, kafa, maka itu cukup. Artinya sah keimanannya. Wa illa, namun jika tidak, yakni jika ia tidak meyakininya dengan mantap karena hanya ikut-ikutan biasa, lam yajal fid dhairi, maka ia akan terus berada dalam kerugian atau bahaya, yaitu baik secara akidah maupun di akhirat. Ini adalah kelanjutan dari khilaf atau perbedaan pendapat tentang taklid dalam tauhid. Pendapat ini menyebutkan jika taklid disertai keyakinan penuh, maka iman orang itu dianggap sah. Tapi jika taklid disertai keraguan atau kebimbangan, maka imannya tidak valid atau tidak sah. Karena iman mensyaratkan keyakinan yang teguh. Ini adalah posisi tengah antara yang mewajibkan dalil akal secara mutlak dan yang membolehkan taklid mutlak. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifata wa fihi khulfun mungtasib. Wajzim, yakinkanlah dirimu atau tetapkanlah dalam keyakinanmu bahwa bi anna awalan, karena hal yang paling pertama, mimma tajib, dari perkara-perkara yang wajib atas setiap mukallaf, ma'rifatu, yaitu mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah dan mengimani keesaan-esaan Allah. Wa fihi, dan dalam hal ini, khulfun, yaitu khilaf atau perselisihan pendapat, muntasib, berdiri kokoh. Artinya perbedaan pendapat ini memiliki dasar yang kuat dari para ulama. Maksudnya, meski banyak ulama menyepakati bahwa ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah adalah kewajiban pertama atas setiap mukallaf, namun ada perbedaan pendapat yang sahih dalam hal ini. Mayoritas ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa hal pertama yang wajib atas manusia adalah mengenal Allah dengan dalil. Namun ada juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hal pertama yang wajib adalah niat untuk berfikir atau menimbang dalil, atau bahkan mengikuti perintah untuk berfikir. Ada pula yang berkata hal pertama yang wajib adalah iman itu sendiri, bukan ma'rifah sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyebut bahwa dalam masalah ini, yakni perbedaan pendapat yang berdiri kuat dan beralasan, bukan sekedar pendapat yang lemah. Artinya, semua pendapat di atas itu mempunyai argumentasi yang kuat atau mempunyai dalil-dalil yang kuat. Fangdur ila nafsika thumma takil lil alamil ulwi thumma sulfi. Fangdur, maka lihatlah atau perhatikanlah, ila nafsika, kepada dirimu sendiri, thumma intakili, lalu beralihlah atau berpindahlah,
lil alamil ulwi, kepada alam atas. Maksudnya adalah alam atas itu alam perenungan. Tsumma sulfi, kemudian alam bawah, yaitu alam sehat atau alam akal sehat. Bait di atas ini mengajarkan metode pengamatan akal, yaitu mencari bukti keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda ciptaannya. Ini adalah metode Qur'ani dan rasional dalam mengenal Tuhan. Yang pertama, dari diri sendiri hingga mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari alam sekitar, kemudian mengenal keteraturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan prinsip Al-Asy'ariyah, bahwa mengenal Allah wajib melalui perenungan dan menggunakan akal sehat. Tajid bihi sun'an badi'al hikami, lakin bihi qama dalilul adami. Tajid, engkau akan menemukan, bihi melalui hal itu, sun'an, suatu ciptaan, badi al-hikami, yang indah dan mengagumkan dari sisi hikmah atau dari sisi lain. Lakin akan tetapi, bihi dengan pengamatan terhadap ciptaan itu, qama dalilul adami, tegaklah dalil atas ketiadaan sebelumnya. Ini adalah dalil dari kebaruan, bahwa karena alam itu baru, berubah, bergantung, maka pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berawal. Bait ini adalah bagian dari argumen akal dalam menetapkan wujud Allah, khususnya menggunakan dalil yang baru atau dalil hudus. Karena makhluk ini berubah, teratur dan bergantung, maka ia tidak bisa ada dengan sendirinya. Maka dalil adanya makhluk menunjukkan ketidakadaan sebelumnya. Dan ini menuntut adanya pencipta yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma zaza alaihi al-'adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu yang jaiz, zaza alaihil adamu, mungkin mengalami ketiadaan baik sebelumnya atau sesudahnya. Alaihi, atas sesuatu itu, qat'an, secara pasti atau tanpa ragu. Yastahilu, yang mustahil atau tidak mungkin. Al-qidamu, yang bersifat qadim, yaitu tidak bermula atau tidak didahului oleh ketiadaan. Maka sesuatu yang bisa tidak ada tidak mungkin bersifat qadim, karena qadim berarti mustahil tiada. Sementara itu justru mungkin tidak ada. Bait ini memperkuatkan dalil tentang hudus atau dalil yang baru, bahwa alam ini bersifat mungkin ada atau mungkin tiada. Maka alam ini tidak qadim. Karena itu ia membutuhkan sesuatu yang qadim dan wajibul wujub, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam logika teologi, segala yang baru pasti diciptakan, dan segala yang diciptakan pasti ada penciptanya.
Wa fassiral imanu bitasdiki wan nutqu fihil khalfu bitahqiqi. Wa fassiral imanu, iman itu ditafsirkan atau dijelaskan bitasdiki, dengan tasdik, yaitu pembenaran dalam hati terhadap semua hal yang diwajibkan untuk diyakini. Wan nutqu, dan pengucapan, yakni pengakuan secara lisan. Fihil khalfu, dalam hal ini terdapat khilaf atau perbedaan pendapat. Bitahqiqi, yang kuat dan teliti secara mendalam. Maksudnya adalah tentang apakah ucapan lisan itu termasuk bagian hakiki dari iman atau hanya syarat zahir. Terdapat perbedaan pendapat serius di kalangan ulama. Ini adalah pengantar penting dalam bab iman dan hakikatnya. Ulama tauhid menggarisbawahi bahwa dasar iman adalah hati, sedangkan lisan dan amal adalah penyempurna dan bukti lahiriahnya. Hal ini penting untuk membedakan, yaitu orang mukmin yang hakiki dan orang yang munafik. Fakila syaratun kal amal, wakila bal syaratun wal islami isrohanna bil amal. Fakila, maka dikatakan, syaratun kal amal, bahwa ucapan atau syahadat adalah syarat seperti halnya amal perbuatan. Wakila, dan dikatakan pula, bal syaratun, bahkan pengucapan itu adalah syarat. Wal islamu isrohanna, dan Islam itu jelaskanlah. Bil amali, dengan amal perbuatan. Artinya Islam lebih tampak secara lahir dalam bentuk amal, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Berbeda dengan iman yang lebih merupakan tasdik atau pembenaran batin. 3 istilah penting dibahas di sini. Yang pertama yaitu tasdik, yang menjadi inti dari iman itu sendiri. Yang kedua adalah andutq, atau ucapan syahadat. Artinya apakah syarat saja atau bagian dari iman, atau ini yang menjadi khilaf. Yang ketiga yaitu amal atau tindakan. Tidak termasuk iman menurut Asy'ariyah, tapi termasuk menurut sebagian lainnya, dan secara fikih adalah menampakkan keislaman seseorang. Istilah Islam dalam kalam ini diartikan sebagai amalan lahiriah yang menunjukkan kepatuhan kepada syariat. Seperti disebut dalam hadis Jibril, Islam adalah engkau bersahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Mithalu hadal hajju was salatu, kadas siyamu fadri was zakatu. Mithalu hadha, contoh dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Al-hajju was salatu, yaitu haji dan salat. Kadas siyamu, begitu pula dengan puasa. Fadri, maka pahamilah perintah itu. Was zakatu, dan zakat. Bait ini menyempurnakan penjelasan bahwa Islam tidak berkaitan dengan amal lahiriah. Sebagaimana disebut dalam hadis Jibril, Islam adalah engkau bersyahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan berhaji jika mampu. Maka perbuatan-perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji termasuk dalam Islam, yakni pengamalan lahiriah dari ketundukan pada hukum syariat.
tidak termasuk dalam hakikat iman menurut sebagian ulama, meskipun iman dan Islam saling berkaitan. Wallahu a'lam bissawab.